adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Saada. Kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam dengan tema 7 kepemimpinan dengan materi menyikapi pubertas dan menjaga kesehatan reproduksi. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran yang kita bahas kali ini, kita harus mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang kita pelajari. Dalam materi ini terdapat dua kompetensi dasar. Yang pertama, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi, dan yang kedua, menyajikan karya tentang cara menyikapi masa pubertas yang dialami. Dan dalam materi ini juga mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian pubertas. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan fisik pubertas pada laki-laki. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan fisik pubertas pada perempuan. Yang keempat, menjelaskan cara menyikapi pubertas. Dan yang kelima, menjelaskan cara menjaga kesehatan reproduksi. Dalam pembahasan kali ini, kita mempunyai poin-poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, pengertian pubertas. Yang kedua, perbedaan fisik pubertas anak laki-laki. Ketiga, perbedaan fisik pubertas anak perempuan. Yang keempat, cara menyikapi pubertas. Dan yang kelima, cara menjaga kesehatan reproduksi. Baik adik-adik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian pubertas. Kita kupas kembali pelajaran yang ada di tema 6 tentang pubertas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia pada umumnya terbagi menjadi balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Masa remaja ini merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Oke adik-adik, apakah kalian tahu apa itu pubertas? Pubertas adalah masa perkembangannya manusia dari anak-anak menuju remaja, atau bisa disebut dengan masa peralihan. Saat mengalami pubertas, pasti kalian akan menemui perbedaan fisik yang dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang perbedaan fisik pubertas laki-laki. Apakah kalian tahu apa perbedaan fisik pubertas pada laki-laki sebelum dan sesudah masa pubertas? Perbedaan fisik pubertas pada laki-laki terjadi perubahan tubuh baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Berikut perubahan fisik laki-laki pada masa pubertas. Yang pertama, tubuhnya jagung di leher berupa benjolan, dan yang kedua, tubuhnya jagung seiring dengan membesarnya suara. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhnya rambut-rambut di beberapa bagian tubuh, di antaranya di ketiak. Lalu kalau laki-laki terdapat kumis dan jenggot, dan tumbuhnya rambut di bagian alat kelamin laki-laki. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas perbedaan fisik pubertas pada perempuan. Sama halnya dengan laki-laki, perempuan pasti akan mengalami perbedaan fisik saat ia mengalami pubertas. Apakah adik-adik tahu apa saja perbedaan fisik yang perempuan alami ketika ia mengalami pubertas? Mari kita ulik bersama tentang perbedaan fisik perempuan saat ia mengalami pubertas. Yang pertama, perempuan akan mengalami pinggul membesar. Dan yang kedua, bentuk tubuh akan terlihat lebih melengkung. Dan yang ketiga, tumbuhnya rambut di ketiak dan di alat kelamin. Dan yang keempat, tumbuhnya payudara atau membesarnya payudara. Dan untuk tugas adik-adik, kalian bisa mengamati perbedaan tersebut pada saudara laki-laki maupun saudara perempuan adik-adik, seperti kakak atau sepupu gitu. Habis itu kalian taruh di dalam buku tugas dan kalian amati, diskusikan dengan teman kalian, lalu kalian presentasikan di dalam kelas. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara menyikapi pubertas.
Perubahan fisik yang kita alami pada masa pubertas mungkin akan mempengaruhi kegiatanmu dalam sehari-hari. Mungkin kamu akan merasa tidak nyaman. Lalu bagaimana untuk menyikapi pubertas tersebut? Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kalian alami. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya, wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau tidak sedap. Maka, mandilah 2 kali sehari dan gunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Itu yang pertama untuk menyikapi masa pubertas. Untuk yang kedua, kalian bisa menjaga kebersihan dengan cara memilih makanan-makanan yang sehat dan berolahraga. Makanan pasti diperlukan untuk pertumbuhan tubuh. Maka pilihlah makanan dari bahan-bahan yang segar dan diolah dengan cara yang sehat. Lalu untuk yang ketiga, berhati-hatilah dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber ini, organ reproduksi mulai aktif, maka kamu harus bergaul dengan lawan jenis dengan batas wajar. Hindari berdua-duaan dengan lawan jenis. Lalu untuk yang keempat, kamu harus pintar-pintar memilih bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur kalian. Dan yang kelima, rajin-rajinlah dalam beribadah. Dengan beribadah, kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai dengan tuntutan agama, sehingga perilaku dan perbuatan kita tidak menyimpang dari agama. Untuk selanjutnya, kita belajar tentang cara menjaga kesehatan reproduksi. Ketika kita sudah memasuki masa pubertas dan sudah bisa menyikapi dalam masalah pubertas, sekarang kita bisa belajar cara menjaga kesehatan reproduksi kita. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Peningkatan reproduksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya 2 kelenjar ini dapat menyebabkan jerawat dan berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan reproduksi. Berikut cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, biasakan menggunakan pakaian dalam dari katun. Kenapa dari katun? Karena katun bersifat menyerap keringat, sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan dari kelipatan-kelipatan kulit akan menyebabkan tumbuhnya jamur. Lalu jamur kulit akan pasti berbahaya bagi kesehatan. Untuk yang kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Biasakan menggunakan air bersih setelah kalian membuang air kecil. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Untuk yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Kenapa harus pembalut yang lembut? Karena untuk menjaga kelembapan kulit. Gantilah pembalut setiap kali pembalut kamu terasa lembab. Ganti minimal 4 kali dalam sehari. Itulah cara menjaga alat reproduksi agar tetap sehat. Berikut yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa menulis di kolom komentar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata atau penyampaian materi yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.